Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi M. Al Mansur kelas 12. Oke, di video kali ini saya akan membahas mengenai soal kuis kimia pada pertemuan sebelumnya ya, mengenai kenaikan titik didih. Nah, soal kuis yang pertama adalah pada satu ATM ya, tekanan 1 ATM, sebuah larutan yang masanya 13,35 gram aluminium klorida dengan rumus molekulnya AlCl3 dengan massa relatifnya 133,5. Nah, ke dalam 260 gram air, jadi dimasukkan ke air 260 gram dengan tetapan titik didihnya ya 0,52 akan mendidih pada suhu berapa? Oke. Nah, pertama itu kita harus menuliskan yang diketahui dulu tentunya. Yang diketahui dulu apa ini? Aluminium klorida, berarti zat terlarutnya ya. Jadi gram terlarutnya yaitu sebanyak 13,35. Kemudian massa relatifnya berapa? Mr dari aluminium klorida ada 133,5. Airnya berarti pelarutnya ya, gram pelarutnya sebanyak 260 gram. Kemudian tetapan titik didihnya adalah 0,52 ya, ini derajat per molar. Oke, terus apa lagi? Udah, itu aja ya. Kemudian di sini ada peringatan ya, ingat larutan elektrolit atau non elektrolit. Nah, kalau kita cermati lebih dalam lagi, aluminium klorida dengan rumus molekulnya AlCl3 ini merupakan larutan elektrolit kuat ya. Nah, jadi harus kita nanti ada faktor I-nya atau faktor Van Hoff-nya. Nah, faktor Van Hoff. Nah, jadi kita tentukan dulu faktor Van Hoff-nya. Nah, AlCl3, nah ini harus kita uraikan dulu supaya kita harus tahu di sini ada berapa ion ya, atau N-nya berapa. Nah, AlCl3 itu bisa diuraikan menjadi Al3 plus tambah Cl min. Nah, 3Cl min ya maksudnya ya. Ya, 3Cl min. Nah, lihat koefisiennya. Ini kan 1, ini 3. Otomatis nanti jumlah N-nya ada 4. Nah, setelah ini barulah kita bisa kerjakan dengan betul ya. Nah, pertama kita harus cari dulu apa? Kenaikan titik didihnya dulu ya. Ya, jadi kita harus cari kenaikan titik didihnya dulu. Dimana kenaikan titik didih M dikali KKB, karena ini elektrolit kasih I. Oke, jadi apa? Kita masukkan langsung saja ya. Ini gram terlarutnya berarti 13,35 dibagi 133,5 dikali 1000 dibagi 260 dikalikan 0,52 kemudian dikalikan 4. Oke, di sini bisa kita sederhanakan ya. Jadi ini selisihnya 0,1 ya. Kemudian kalau kita kerjakan dulu, nanti dapatnya ini 0,1. Nah, 1000 dikalikan 0,52 kan 520 ya kan. Ini kan ini komanya 2. 12, sedangkan 1000 kan nolnya 3. Ya, berarti ini dapat 520 per 260 dikalikan 4. Dibagi hasilnya 2. Maka 0,1 kali 2 kali 4 berapa? 0,8 derajat Celcius. Nah, barulah kita bisa mengetahui titik didih larutannya ya. Jadi TB untuk larutan ya, larutan itu kan sudah dicampur ya. Itu delta TB ditambah titik didih untuk pelarutnya, airnya ya. Pelarutnya. Dimana kenaikannya adalah sebesar 0,8 ditambah kalau air berapa? 100 derajat Celcius. Otomatis nanti hasilnya 100,8 derajat Celcius. Oke, jawabannya ini. Oke, kemudian untuk soal yang kedua,
sebanyak 45 gram glukosa dengan massa relatif 180 dilarutkan ke dalam 100 gram air. Jika Kb air 0,52, maka titik didih larutan glukosa tersebut adalah, nah jadi terlarutnya adalah glukosa. Oke, jadi kita harus tulis dulu yang diketahui. Terlarutnya glukosa, masanya 45, mR-nya 180. Kemudian di dalam air berapa itu? Gram pelarutnya adalah 100. Kemudian nilai Kb-nya 0,552. Nah, glukosa itu merupakan contoh dari larutan non elektrolit ya. Nah, di sini juga tidak ada peringatan juga dari saya. Otomatis kita pakai yang non elektrolit. Nah, sehingga seperti biasa untuk titik didih larutan berarti kita harus cari kenaikannya berapa ya. Kenaikannya berapa? Berarti delta TB itu sama dengan molalitas dikalikan koefisien titik didihnya. Langsung saja kita masukkan terlarutnya ya, 45 per ini 180 dikalikan 1000 dibagi ini 100 dikalikan 0,52. Oke, 1000 bagi 100 ya 10 lah. Oke, kita kerjakan dulu. Ini 45 sama 180 ini juga bisa ini. Ini kan seperapatnya ya. Ini 45 tambah 45 kan 90 kalau dikali 2 150, berarti ini 1 ini 4. Oke, kita hitung itu ya 0,25 gitu aja ya. Dikalikan 10 kalikan 0,552. Oke. Hasilnya berapa? Ternyata hasilnya 1,3 derajat Celcius. Ini belum selesai ya. Jadi untuk TB larutan sama kayak tadi, delta TB ditambah titik didih untuk pelarut. Jadi 1,3 ditambah 100 derajat Celcius ya. Ini sama. Jadi 101,3 derajat Celcius. Baik, cukup sekian pembahasannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.